Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama marilah sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali. Ya, alhamdulillahnya Allah juga masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat semangat, dan yang lainnya. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini, Hulwah ingin kultum tentang hati yang lapang. Mungkin ini juga bermula tadi sih sebenarnya. Kak Herni, aku kira-kira kultum apa ya? Gitu kan, sempat bingung kan. Ini aja, soalnya Kak Herni juga lagi merasakan itu, terus juga, oh iya ya, pas banget gitu ya. Pas banget juga kemarin kan aku merasakan hal yang mungkin sama juga gitu ya, yang mana bermulai dari pilihan yang sempat kemarin aku diskusikan ke Kak Nuril, Kak Nur gitu ya. Yang mana di situ aku sempat bingung juga gitu mau milih A atau B gitu. Jadi tapi dari sini aku benar-benar menyadari bahwa keduanya memang sama-sama baik gitu ya. Sama-sama ada plusnya, ada minusnya gitu. Tapi keputusan tetaplah keputusan yang mana kita nggak bisa milih keduanya. Kita harus milih salah satunya. Sehingga aku benar-benar jadi belajar banget gitu ya, bahwa ketika dihadapkan dua hal yang seperti ini, maka parameter kita dalam memilih adalah kita harus melihat gitu ya, mana hal yang sekiranya lebih baik. Ketika dihadapkan dua-duanya sama-sama baik, maka kita perlu melihat mana hal yang sekiranya lebih baik. Atau di mana sih sebenarnya ridho guru atau orang tua itu lebih hadir gitu. Atau mungkin kayak misalkan kasus kemarin. Jadi antara guru dan orang tua itu belum balance gitu ya. Maka cari celah kira-kira mana sih yang masih bisa dinegosiasi, masih bisa didiskusiin gitu. Jadi selain itu juga mungkin kita perlu istikharah juga gitu. Bener yang Nima bilang kan, padahal aku sempat kayak udah Nima aku takut, aku ini aja lah pilihannya gitu. Tapi memang perlu istikharah juga karena itu juga sebagai petunjuk hati juga. Jadi tapi untuk beberapa hal untuk beberapa hal ini juga mungkin Hulwa masih belajar ya untuk hal ini gitu. Tapi ketika kita sudah mendapatkan celah, insya Allah itu semua lancar-lancar aja. Yang tadinya mungkin kurang setuju, jadi sama-sama balance, jadi sama-sama setuju gitu. Jadi kita harus pintar-pintar mencari mana sih jalan yang sekiranya bisa mendapatkan menjadi jalan terang kita buat memutuskan suatu perkara kayak gitu. Yang tadinya yakin, terus aku sempat ragu lagi, terus alhamdulillah Allah yakinin lagi gitu ya. Jadi Allah itu punya banyak cara untuk menggerakkan hati-hati hambanya ke hal-hal yang baik, alhamdulillah. Ya, jadi di sini mungkin dari sebagian kita gitu ya, menggambarkan hati yang lapang adalah hati yang bisa menerima atas apa yang terjadi gitu ya, ridho atas apa yang ada di hadapannya, atau ridho terhadap apa yang ingin ditinggalkannya. Yang pastinya hati yang lapang itu memiliki banyak konteks gitu. Bahkan ada orang yang ingin hijrah ke yang lebih baik, maka ia perlu lapang atas apa yang ingin ditinggalkannya gitu ya, mulai dari dunia, kerjaan, aktivitas biasanya, atau bahkan mungkin lingkungan teman-temannya gitu ya, yang tadinya mungkin berteman dengan orang-orang yang kurang baik, dia harus ridho bahwa dia tuh harus meninggalkan, perlahan harus apa ya, mungkin nggak yang deket-deket banget karena khawatir ke bawah juga, perlahan dia harus mencari teman yang lebih baik yang bisa membawa dia ke hal-hal yang baik seperti itu. Pun sama halnya ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, maka dari keputusan yang telah kita pilih gitu ya, kita perlu lapang atasnya. Nah, kelapangan ini
yang nantinya akan berdampak pada keputusan yang telah kita ambil gitu. Jadi bisa jadi Allah mudahkan urusan kita, hal yang baik maupun yang buruk, seperti mungkin kita dapat kritikan, kita dapat saran atau yang lainnya yang mungkin awalnya kita kayak merasa nyes banget gitu, tapi ketika kita sudah lapang dari awal, insya Allah kita juga bakal menerima itu dengan baik gitu ya. Jadi reaksi kita juga bukan yang reaktif, tapi malah ke proaktif. Kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari sini gitu, sehingga kita akan lebih mudah mencari hikmahnya atau mengambil hikmahnya dari setiap apa yang terjadi gitu. Jadi kemudian makanya hati yang mungkin tadinya berasa sempit jadi ya udah lowong aja gitu, karena kita udah lapang, kita udah ikhlas gitu atas apa yang terjadi pada diri kita sendiri gitu. Yang mungkin awalnya berat gitu ya, tapi kita sebagai orang yang beriman nggak mungkin kan ya kita nyaman atas hati yang berat itu, kita nyaman atas hati yang sempit itu, tapi pasti kita pengen merasakan kelapangan hati, ketentraman hati, sehingga kita mencari jalan keluarnya gitu, agar hati kita tidak selalu terasa sesak gitu. Rasanya nggak enak banget kan kalau misalkan kayak, bahkan kalau misalkan kayak hati sering berprasangka buruk aja, itu kan kayak hatinya berarti udah sakit, dan hati yang sakit itu juga rasanya nggak enak. Pasti kehidupan kita tuh berasa apa-apa tuh kayak suram banget gitu, nggak ada bahagianya pisan gitu ya. Nah, di sini juga Allah mungkin akan memberikan kiat-kiat atau tips gimana sih agar hati menjadi tenang, menjadi lapang, kok tenang sih, menjadi lapang. Yang pertama adalah seperti yang kita tahu, kita harus mengesahkan Allah gitu ya. Kita yakin kan ya bahwa Allah itu satu, Tuhan kita. Di sini yakin semua kan ya. Jadi kita perlu mengesahkan Allah yang mana atas setiap apa-apa yang kita inginkan, atas apa-apa yang kita harapkan atau hajat-hajat segalanya yang pengen kita raih gitu, maka kita tujukan untuk Allah gitu. Memang benar-benar murni untuk Allah yang satu gitu ya. Di mana Ibnu Qayyim mengatakan kecintaan kepada Allah, ma'rifat kepadanya, serta mengingatnya secara terus-menerus, tenang dan tentram kepadanya, mengesahkannya dalam kecintaan, rasa takut, pengharapan, tawakal, dan muamalah, maka di mana dialah yang menguasai harapan itu, keinginan dan tekad seorang hamba. Ketika itu, makalah itulah surga dunia gitu ya. Kenikmatan yang nggak ada bandingannya dari apapun. Itulah penyejuk mata Sang Pencipta dan kehidupan orang-orang yang arif. Gitu. Jadi segala apa yang kita inginkan, maka kita perlu lagi-lagi tujukan itu untuk Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapatkan yang lainnya gitu. Pokoknya untuk Allah gitu. Insya Allah kalau untuk Allah, maka kita juga akan mendapatkan ridho orang-orang sekitar kita juga. Gitu. Yang kedua, maka kita harus berprasangka baik pada Allah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Allah itu sesuai prasangka kita. Kalau prasangka kita baik, ya insya Allah akan memberikan yang baik. Tapi kalau misalkan prasangka buruk, ya bisa jadi Allah kabulkan sesuai apa yang kita prasangkain gitu. Jadi kita ingat lagi bahwa ketika kita sedih, ketika kita gelisah, kita ingat lagi bahwa ada Allah yang selalu membersamai kita, yang selalu memberikan jalan keluar atas apa yang kita hadapi, atas masalah yang kita sedang hadapi juga gitu ya. Jadi sesungguhnya apabila seorang hamba berprasangka baik kepada Rabb-nya, Allah akan membukakan baginya pintu kebaikan, pintu keberkahannya dari arah yang tak disangka-sangka. Maka senantiasalah kita berprasangka baik kepada Allah. Terus tips yang ketiga adalah ini ilmu syar'i ya, yang mana ilmu syar'i akan melapangkan dan melonggarkan dada kita, sedangkan kebodohan akan melahirkan kesempitan, sesak dada, dan rasa terkucil gitu ya. Ya mungkin kita juga pernah ngerasain ya, di mana kita kayak ketika kita udah tahu ilmunya, kita berasa, oh ternyata begini, oh begitu gitu. Jadi kita jadi lebih tahu, dan kita juga tahu nih apa yang harus kita lakuin. Tapi beda halnya kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, kita harus kayak gimana ya, kita harus ke sini atau ke sini. Jadi malah kita bingung, dan bisa jadi kita ini jauh dari cahaya Allah itu sendiri, seperti itu. Jadi memang ilmu itu penting untuk kehidupan kita, untuk petunjuk hidup kita, dan
sebagainya. Terus yang keempat adalah zikir kepada Allah dan banyak berdoa gitu ya. Di mana orang-orang yang sering berzikir kepada Allah, orang-orang yang berdoa kepada Allah gitu ya, insya Allah Allah akan jaga gitu. Maka ketika kita menjaga Allah, Allah pun akan menjaga kita seperti itu. Terus yang kelima juga tinggalkan maksiat gitu ya. Bahwa kita menyadari sekali gitu ya bahwa dosa-dosa adalah pintu yang besar bagi datangnya berbagai musibah gitu. Bisa jadi atas musibah yang datang kepada kita itu disebabkan atas dosa-dosa yang pernah kita lakuin gitu ya. Dari sini juga belajar ya benar-benar kayak sekarang tuh parameternya waktu Kak. Jadi kayak oh udah jam segini lebih produktif jadinya, oh udah jam segini. Jadi merasakan kebaikannya juga terasa lebih nikmat aja gitu. Jadi enggak karena biasanya kan karena banyak lowongnya jadi kayak oh masih jam segini gitu kan ya. Jadi ada aja yang dilakuin padahal mungkin itu nggak bermanfaat atau yang lainnya atau sekedar mencari kesenangan semata gitu. Terus ya itu yang kelima gitu ya, tinggalkan maksiat. Dan ketika kita meninggalkan maksiat, ya insya Allah hati kita akan terasa lapang. Bisa jadi kalau misalkan hati kita gelisah, itu disebabkan karena kita banyak dosa gitu. Terus juga Allah bilang di Asy-Syu'ara ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Yang ketujuh adalah bermuhasabah diri gitu. Jadi kita juga harus tahu, harus introspeksi diri, apa-apa saja sih yang kita lakuin dalam seharian itu atau ada dosa nggak sih yang kita lakuin gitu sehingga besoknya kita bisa berusaha lebih baik lagi, kita bisa memperbaiki yang mungkin sudah baik tapi bisa kita tinggalkan lagi atau yang kurang baik bisa perlahan kita lebih baik lagi gitu, kita perbaikin lagi seperti itu. Kalau baiknya sih biasanya di akhir mau tidur ya, kita jadi udah sekaligus tuh seharian itu kita ngapain aja sih, gitu. Jadi ingat-ingat lagi, terus kalau kita belajar juga kan ada kisah di zaman Rasul kan ya, yang ternyata yang membawa ke surganya itu adalah karena dia sebelum tidurnya itu memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap dia atau dia yang melakukan kesalahan terhadap orang-orang, seperti itu. Ya mungkin, inilah tips-tips agar hati kita itu bisa lapang selapang-lapangnya dan kita bisa ridho atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi Ustadz bilang kan ya, kalau ikhlas itu kan amal perbuatannya, tapi kalau ridho itu pas menerimanya. Jadi setelah menerima amal perbuatan itu termasuknya ridho, seperti itu. Ya mungkin itu aja dari Hulwah, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu lapangkan hati kita atas setiap yang terjadi. Kita sama-sama saling belajar ya teman-temannya, sama-sama saling menasehati juga kalau misalkan di Hulwah ada kesalahan atau di Hulwah ada sesuatu yang perlu Hulwah perbaiki bisa disampaikan ya. Mungkin itu aja yang perlu Hulwah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.